Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nursjani Anwar dengan NPM 244-270. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman generator angka acak. Yang saya akan jelaskan adalah ada definisi tujuan generator angka acak. Yang kedua ada tools yang saya gunakan dalam pemrograman ini. Yang ketiga ada hasil dari pemrograman yang saya buat. Oke, langsung saja. Definisi pemrograman generator angka acak adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk menghasilkan angka-angka secara acak ataupun random dengan rentang tertentu dengan atau tanpa peraturan tertentu. Biasanya disimulasikan atau digunakan di dalam game, pengundian, keamanan kriptografi, dan statistik. Kemudian ada tujuan dari pemrograman generator angka acak. Yang pertama, menghasilkan angka acak yang tidak bisa ditebak. Yang kedua, memastikan variasi hasil setiap kali pemrograman dijalankan. Jadi, walaupun kita sudah menjalankan pemrograman tersebut sebanyak mungkin 50 kali, 100 kali, itu hasil dari pemrograman tersebut tidak akan sama. Yang ketiga itu ada menyediakan simulasi atau permainan yang adil dan tidak biasa. Yang keempat, menyederhanakan proses pengambilan data uji coba secara acak. Kemudian ada tools yang saya gunakan. Yang pertama itu import random yang berfungsi untuk mengimpor angka-angka acak atau menghasilkan angka-angka acak. Jadi kalau misalnya tidak ada import random, jadi angka-angka acak itu tidak bisa dihasilkan. Yang kedua ada input untuk mengambil data atau menginput data dari pengguna dalam bentuk string atau teks. Yang ketiga ada int atau in dalam kurung, berfungsi untuk mengubah nilai input yang awalnya teks atau string menjadi tipe data integer agar dapat digunakan dalam perhitungan dan pengulangan. Kemudian ada if, else, elif. Ini merupakan kondisi, merupakan juga struktur kontrol alur pemrograman untuk mengambil keputusan. Kalau misalnya kondisi if itu yang pertama, kalau misalnya kondisi if tidak terpenuhi, kita masuk ke kondisi elif, dan jika kondisi elif tidak terpenuhi, maka akan masuk ke kondisi else. Yang kelima ada for in range jumlah angka, berfungsi untuk perulangan sebanyak nilai jumlah angka yang diinput di awal, mengulangi proses pembuatan angka acak dan pengecekannya sebanyak jumlah yang diminta. Misalnya kita ingin ada 5 angka acak, jadi sistem tuh akan mengulangi proses pembuatan angka acak sebanyak 5 kali. Seperti itu. Kemudian yang keenam ada random radin 1 sampai 100. Ini tuh berfungsi untuk meneruskan import random yang di awal sehingga menghasilkan angka acak dari 1 hingga 100, tidak kurang dari 1 dan tidak lebih dari 100. Yang ketujuh ada f string, f kutip 2 angka ke i ditambah 1 titik 2 angka kutip 2. Berfungsi f itu format string untuk menampilkan nilai variabel di dalam teks secara langsung. Jadi i plus 1 itu adalah nomor urutan dari angka, dan angka itu nilai yang dihasilkan. Jadi bakal langsung keluar gitu, karena pakai format string. Kemudian ada print, berfungsi untuk menampilkan teks atau nilai dari pemrograman tersebut. Yang kesembilan ada n dalam print, berfungsi untuk menggantikan akhir dari print. Biasanya kan di spasi gitu. Nah ini tuh nanti nggak bakal spasi, jadi bakal di dalam baris yang sama. Misalnya generator angka acak Anda adalah, kan harusnya di bawah tuh spasi. Nah ini karena ada n dalam print itu, jadi nanti hasilnya tuh sebaris sama kata yang tadi. Nah ini adalah hasil pemrograman generator angka acak yang sudah saya buat.
Nah, ini. Di sini sudah ada info random. Nah, yang seperti sudah saya jelaskan, di sini ada info random yang berfungsi untuk menghasilkan nilai angka acak tersebut. Nah, lalu di sini ada print. Selamat datang di generator angka acak. Ini saya jadikan judul agar pemrograman tersebut lebih menarik. Kemudian kita di sini akan menginput jumlah angka yang diinginkan. Caranya dengan jumlah angka sama dengan int kurung input kurung kutip, kita tulis berapa angka acak yang diinginkan. Di sini tuh 1 sampai 10 ya. Kemudian di sini di baris selanjutnya ada kondisi if. Di sini kondisi if-nya jumlah angka kurang dari 1, print jumlah angka minimal 1. Jadi kalau misalnya kita memasukkan angka di inputnya tuh kurang dari 1, maka akan masuk ke kondisi if yang ini. Dengan print jumlah angka minimal 1. Lalu, jika kita terus ada kondisi elif jumlah angka lebih dari 10. Dengan print jumlah angka maksimal 10. Jadi kalau misalnya di input kita memasukkan angka lebih dari 10, maka yang dijalankan adalah kondisi elif. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya di sini kita masukin angka 0. Maka yang keluar di output adalah jumlah angka minimal 1. Jadi, karena kita memasukkan angkanya kurang dari 1 di input, maka yang keluar adalah kondisi if yang pertama. Lalu kita mau coba yang kondisi elif. Misalnya, kan itu elif tuh kondisinya angkanya tuh lebih dari 10, kita coba 11. Sorry. Nah, di sini karena kita menginput angka yang lebih dari 10, maka akan masuk ke kondisi elif. Lalu ada kondisi else dengan print menghasilkan angka acak. Nah, di sini tuh nanti ada for in range, itu merupakan perulangan jumlah angka. Jadi nanti kita akan menginput jumlah angka misalnya 5, 3 kayak gitu. Pokoknya rentangnya tuh dari 1 sampai 10 untuk masuk ke perulangan. Angka sama dengan random radin. Nah, ini tuh seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ini tuh merupakan terusan dari yang info random di atas dengan rentang 1 sampai 100. Jadi nanti angka acak atau angka random yang dihasilkan itu tidak kurang dari 1 dan tidak lebih dari 100. Print angka ke I tambah 1 angka N. Kondisi if angka kurang sama dengan 50, printnya ini angka kecil. Jadi kalau misalnya kita memasukkan angka 50 sampai 1, maka itu akan masuk ke kondisi if dengan print ini angka kecil. Kemudian jika kita memasukkan angka 79 sampai 51, maka akan masuk ke kondisi elif yang pertama dengan print ini angka sedang. Dan jika kita memasukkan angka 100 sampai 80, maka akan masuk ke dalam elif yang kedua, yang kedua dengan print ini angka besar. Dan jika kita memasukkan angka lebih
dan jika angka yang dihasilkannya itu kurang dari 1 dan lebih dari 100 akan masuk ke else dengan print angka ini tidak masuk ke kategori. Walaupun itu tidak akan terjadi, tapi kita coba aja ya nih. Misalnya yang diinginkannya itu 5. Enter. Hasilnya. Nah, ini hasilnya. Angka acak yang ke-1 19, ini adalah angka kecil. Angka kedua 67, angka ketiga 56, ini angka sedang. Angka keempat 37, ini angka kecil. Angka kelima 91, ini angka besar. Jadi yang dihasilkan bakal 5. Tapi kalau misalnya kita ulangi lagi dengan perulangan yang sama, misalnya 5 lagi, hasil yang dikeluarkan akan berbeda. Nah, ini. Angka acak yang pertama itu 91, ini adalah angka besar. Angka kedua 5, ini angka kecil. Angka ketiga 32, ini angka kecil. Angka keempat 26, ini angka kecil. Angka kelima 49, ini angka kecil. Tidak akan sama, karena kita menggunakan import random, jadi angka yang dihasilkan itu bakal berbeda-beda meskipun kita mau melakukan sebanyak apapun alur prosesnya bakal tetap beda yang dikeluarkan. Misalnya kita mau coba lagi ya, kita coba sampai 3 kali dengan perulangan yang sama, yaitu 5. Lalu angka acak yang dihasilkan adalah beda kan guys? Beda kan Pak? Angka ke-1 52, ini angka sedang. Angka kedua 23, ini angka kecil. Angka ketiga 7, ini angka kecil. Angka keempat 25, ini angka kecil. Angka kelima 99, ini angka besar. Jadi yang dikeluarkan bakal tetap berbeda-beda. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang harus saya jawab. Yang pertama, ada jelaskan penggunaan dari fungsi yang ada di program. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ada beberapa fungsi atau beberapa tools yang saya gunakan dalam pemrograman yang saya buat. Yang pertama ada import random, berfungsi untuk mengimpor modul random yang berfungsi untuk menghasilkan angka-angka acak atau angka-angka random. Yang kedua ada input, yaitu mengambil data atau menginput data dari pengguna dalam berbentuk teks atau string. Yang ketiga ada int. int itu mengubah nilai dari input yang awalnya string menjadi tipe data integer agar bisa digunakan dalam perhitungan ataupun perulangan. Yang keempat ada kondisi if, elif, dan else. Itu berfungsi untuk struktur kontrol alur program untuk mengambil keputusan. Jadi misalnya kondisi if itu kondisi yang pertama. Kondisi elif itu ada jika kondisi if tidak terpenuhi. Dan kondisi else itu menangani semua kondisi jika tidak memenuhi if maupun elif. Yang kelima ada for in range jumlah angka. Itu berfungsi untuk perulangan sebanyak nilai jumlah angka dari input dan mengulangi proses pembuatan angka acak dan pengecekannya sebanyak jumlah yang diminta. Jadi jika kita meminta
angkanya tuh 5 kali, jadi nanti akan menginput atau membuat dan melakukan pengecekan ulang sebanyak 5 kali. Yang keenam ada random radin 1 sampai 100. Ini merupakan terusan dari import random yang di awal, yaitu untuk menghasilkan angka acak. Tapi dari sini tuh 1 sampai 100. Jadi angka yang dihasilkan itu tidak akan kurang dari 1 dan tidak akan lebih dari 100. Kemudian ada F string, F angka ke I plus 1 angka, berfungsi untuk format string untuk menampilkan nilai variabel di dalam teks secara langsung. Jadi nanti hasilnya tuh akan muncul di output secara langsung. Kemudian ada print. Print itu untuk menampilkan hasil atau nilai di output. Dan ada N sama dengan kutip 2 dalam print, itu berfungsi untuk menggantikan karakter akhir. Jadi gak bakal dispasi. Jadi kalau misalnya generator angka acak adalah, nah nanti si hasilnya tuh bakal satu baris dengan kata-kata tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, adakah penggunaan percabangan dalam pemrograman tersebut? Jawabannya ada, yaitu percabangan utama itu seperti if, elif, else yang saya gunakan dalam pemrograman itu kayak if jumlah angka kurang dari 1, elif jumlah angka lebih dari 10. Itu digunakan untuk memeriksa apakah input yang dimasukkan itu valid, minimal 1 dan maksimal 10. Jika tidak sesuai, akan ditampilkan pesan kesalahan seperti angka minimal 1, angka maksimal 10. Kemudian ada percabangan dalam loop, yaitu if angka kurang sama dengan 50, ini angka kecil, elif angka sama dengan kurang dari 79, ini angka sedang, elif angka 100 sampai 80, ini angka besar, dan else angka tidak termasuk kategori. Yang seperti itu digunakan untuk mengelompokkan angka-angka acak ke dalam kategori kecil, sedang, dan besar. Selain itu, tidak mungkin terjadi selain angka kecil, besar, sedang, itu tidak akan mungkin terjadi karena batas angka acak itu 1 sampai 100, tapi tetap ada sebagai keamanan logika. Pertanyaan ketiga, adakah penggunaan perulangan pada program tersebut? Ya, jawabannya ada. Dan yang saya gunakan itu adalah perulangan for, yaitu for i in range jumlah angka. Berfungsi untuk menghasilkan urutan angka dari 0 hingga jumlah angka min 1. Perulangan tersebut digunakan untuk menghasilkan dan menampilkan angka acak sebanyak yang diminta oleh pengguna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.